Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Parwati. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul buku 88 Strategi Bisnis ala Rasulullah, dan buku ini merupakan salah satu karya dari Ahmad Syarifin dan diterbitkan oleh Araska pada tahun 2019. Nah, buku ini itu sangat cocok untuk kita-kita yang sedang ingin memulai berbisnis atau yang sedang merintis bisnis atau yang sedang belajar berbisnis, karena di dalam buku ini terdapat 88 strategi bisnis ala Rasulullah. Dan dengan membaca buku ini, kita itu akan menemukan banyak hal yang terkadang menurut kita ini sudah benar atau sudah baik dalam hal berjual beli dan berbisnis, namun hal tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 5 strategi dari 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tidak pernah rugi di dalam buku ini, karena menurut saya 5 strategi ini merupakan 5 strategi yang sangat penting dan sangat utama dalam hal berbisnis. Nah, apa sajakah itu 5 strategi itu? Strategi yang pertama yaitu niatkan berbisnis untuk beribadah. Ketika kita akan melakukan sesuatu, baik itu belajar, bekerja, ataupun berpergian, niat merupakan suatu hal yang sangat utama dan yang penting. Karena sesuatu itu harus diawali dengan niat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Maka ketika kita akan memulai usaha ataupun berbisnis, kita harus memiliki niat dari awal yang baik. Kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Ketika kita berbisnis, kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat yang baik. Ketika kita akan berbisnis, kita itu luruskan niat, yaitu berbisnis untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk mencari ridho dari Allah. Jangan kita itu berbisnis hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Karena ketika kita berbisnis hanya orientasinya kepada keuntungan, maka yang akan kita dapatkan hanyalah keuntungan tersebut, namun tidak ada keberkahan dalam bisnis tersebut. Jadi ketika kita akan berwirausaha ataupun berbisnis, niatkan kita itu untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sejak awal itu niatnya sudah baik, maka kedepannya itu harapannya akan baik pula dan akan dipermudah dalam segala urusannya. Strategi yang kedua yaitu tidak menipu dalam hal takaran, ukuran, dan juga timbangan. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali kita temui pedagang-pedagang yang tidak jujur dalam hal takaran, ukuran, dan juga timbangan. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita melakukan kecurangan-kecurangan tersebut demi untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan ketika keuntungan tersebut kita dapatkan dari cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak dibenarkan, maka keuntungan yang kita dapatkan tersebut akan terdapat hal-hal atau sesuatu yang haram. Nah, ketika sesuatu yang haram tersebut kita konsumsi dan tumbuh menjadi daging dalam diri kita, maka hal tersebut sesungguhnya sangat berbahaya bagi kita sendiri. Nah, dalam sebuah hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita melakukan kecurangan-kecurangan dalam berdagang, yaitu misalnya tidak jujur dalam hal takaran, ukuran, dan juga timbangan, hal tersebut tentunya selain menjadikan bisnis atau usaha kita menjadi rusak namanya dan kehilangan kepercayaan dari para pembeli, hal tersebut juga akan merugikan diri kita sendiri, karena ketika kita curang dalam hal berdagang, maka ancamannya adalah neraka. Sangat mengerikan sekali, bukan? Strategi yang ketiga yaitu memberikan upah karyawan sebelum keringat karyawan kering. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hal ini itu maksudnya kita sebagai atasan hendaknya bersegera dalam memberikan upah karyawan.
Nah, dalam setiap pekerjaan itu di awalnya antara karyawan dan juga atasan tersebut harus memiliki perjanjian atau kesepakatan yang jelas akan diberikan upah itu pada saat kapan, akan diberikan upah pada saat misalnya pekerjaan tersebut telah selesai diselesaikan atau akan memberikan upah pada setiap 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Hal tersebut harus jelas sejak awal. Misalnya, ketika telah terjadi kesepakatan akan diberikan upah selama 1 minggu sekali, maka ketika karyawan tersebut telah bekerja selama 1 minggu, seorang atasan tersebut harus segera memberikan upah karyawan tersebut di 1 minggu itu. Ketika seorang atasan tidak memberikan upah kepada karyawan pada 1 minggu itu, tanpa ada alasan ataupun udzur yang jelas, maka atasan tersebut telah berlaku zalim kepada karyawan tersebut. Namun, ketika tidak bisa memberikan upahnya dengan memberikan alasan ataupun ada kendala-kendala yang bisa dimaklumi, maka itu tidak apa-apa, tapi tetap harus segera memberikan upah kepada karyawan. Karena upah itu pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki setiap karyawan, jadi harus segera diberikan kepada karyawan. Strategi bisnis yang keempat yaitu dengan cara bersedekah. Dalam Islam, sedekah merupakan salah satu amal yang banyak sekali manfaatnya, dan hal ini sangat penting dalam berbisnis. Bersedekah merupakan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain. Ketika kita ikhlas untuk memberikan sebagian harta kita kepada seseorang, hal tersebut tidak akan menjadikan kita menjadi rugi dalam berbisnis ataupun menjadikan kita itu miskin. Namun sebaliknya, ketika kita ikhlas dalam memberikan sebagian apa yang kita miliki kepada orang lain, maka hal tersebut justru akan membawa kebaikan kepada diri kita dan Allah akan melipat gandakan sedekah kita. Misalnya ketika kita ikhlas memberikan sebagian apa yang kita miliki kepada seseorang dan orang tersebut bahagia kemudian mendoakan kita, maka dari doa tersebut akan muncul sesuatu hal yang baik dan akan bisa memperlancar bisnis ataupun usaha kita. Jadi dalam berbisnis itu penting sekali kita itu untuk bersedekah atau mengeluarkan sebagian dari apa yang kita peroleh dari bisnis kita. Karena sesungguhnya keuntungan yang kita peroleh dari bisnis tersebut terdapat juga hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, untuk membersihkan atau mensucikan harta ataupun keuntungan yang kita peroleh dari bisnis tersebut, maka kita harus mengeluarkannya dengan cara yaitu bersedekah. Dan strategi yang kelima yaitu memiliki sifat istiqomah. Sebagai seorang bisnis, sifat istiqomah merupakan sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pebisnis. Karena dalam suatu bisnis pasti akan mengalami yang namanya jatuh bangun, pasang surut. Dalam bisnis pasti akan mengalami banyak masalah, banyak lika-liku. Namun sebagai seorang pebisnis kita harus bisa mengatasinya. Kita harus bisa mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Sebagai seorang pebisnis, ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh mudah putus asa, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus tetap berusaha untuk bisa mengembangkan bisnis tersebut, berusaha untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Sebagai seorang pebisnis, kita harus memiliki sifat ulet terhadap bisnis yang kita lakoni. Karena ketika kita ulet dan juga tekun dalam sebuah bisnis yang kita lakukan, dalam sebuah bisnis yang kita tekuni, maka hal tersebut akan membuahkan hasil. Seperti dalam sebuah kisahnya Jack Ma. Jack Ma tersebut merupakan seorang pebisnis miliarder yang sudah sangat terkenal. Namun, di balik kesuksesannya, dahulunya Jack Ma juga pernah melamar pekerjaan ke sana kemari dan juga mengalami penolakan dalam mencari pekerjaan ke sana kemari. Jack Ma pernah melamar kerjaan di sebuah KFC dan ditolak. Jack Ma mengalami keterpurukan karena ditolak ke sana kemari dalam mencari pekerjaan. Namun Jack Ma tidak mudah putus asa, kemudian ia bangkit dan berpikir untuk membuka usaha. Kemudian ia memulai membuka Alibaba Group dan sampai saat ini Alibaba Group tersebut sudah menjadi bisnis yang sangat terkenal dan juga sudah mendunia, sudah
menjadi bisnis internasional. Nah, jadi kunci keberhasilan dari sebuah bisnis adalah sifat ulet dan juga tekun, sifat istiqomah tersebut. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam bisnis, kita tidak boleh mudah menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh hilang harapan, karena seorang pebisnis haruslah memiliki sifat tekun, ulet, dan juga istiqomah. Dan sebaik-baiknya amal adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Jadi, walaupun kita itu melakukan hal-hal kecil dalam bisnis kita, namun itu lebih baik daripada kita menyerah dalam bisnis kita. Jadi, kita harus tetap tekun dan juga ulet dalam bisnis kita ketika kita ingin sukses dalam berbisnis. Demikian tadi 5 strategi berbisnis ala Rasulullah yang terdapat dalam buku ini, dan di dalam buku ini masih banyak strategi-strategi yang lain yang bisa kita terapkan ketika kita belajar berbisnis atau ketika kita sedang merintis bisnis. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.